Halo teman-teman, bertemu kembali dengan Bu Catherine. Hari ini kita akan belajar IPS untuk tema 1, subtema 3. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Kondisi politik negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN berada dalam satu kawasan yang sama, yaitu Asia Tenggara. Meskipun begitu, negara-negara tersebut memiliki karakteristik politik yang berbeda-beda. Politik yang dimaksud mencakup bentuk pemerintahan dan sejarah berdirinya negara tersebut. Ada negara yang berbentuk kerajaan, di antaranya Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Thailand. Ada pula yang berbentuk republik, seperti Singapura, Vietnam, Filipina, Myanmar, Laos, dan Indonesia. Berikut beberapa negara Asia Tenggara dengan kehidupan politik di masing-masing negaranya. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budayanya. Malaysia. Tahun 1400-an, wilayah di Selat Malaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641, Belanda kemudian mengambil alih. Lalu tahun 1786, Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Di tahun 1824, Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka, tetapi Inggris berhasil menguasai kembali Semenanjung Malaya pada tahun 1945. 3 tahun kemudian, Inggris membentuk Federasi Malaya. Di tahun 1957, Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit. Namun, Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama di Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinannya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura maju. Singapura tidak saja maju di antara negara-negara di wilayahnya, namun juga di antara negara-negara di dunia. Sampai hari-hari terakhirnya, Lee Kuan Yew terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada Singapura. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak tahun 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan pada tahun 2000 sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Benchiang. Myanmar. Di tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama U No. Pada tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal U Ne Win menjatuhkan UNO.
mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu, Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Filipina. Nama Filipina berasal dari Philip II, yaitu Raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai oleh bangsa Spanyol. Di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri. Namun, kemerdekaan mereka tertunda karena adanya Perang Dunia yang Kedua. Hingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944 sampai 1945. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir satu abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini, Brunei merupakan negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Vietnam. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan di Vietnam. Penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka bertahan sampai sekitar 207 sebelum Masehi. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Tiongkok yang membentuk kerajaan bernama Nam Viet. Laos. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Tiongkok Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos yang dipimpin oleh Phagon dan menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai Kerajaan Sejuta Gajah. Sistem pemerintahan di Laos yaitu kabinet parlementer dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh National Assembly atau disingkat NA, atau dalam bahasa Indonesia Majelis Nasional, untuk masa bakti selama 5 tahun. Adapun Perdana Menteri dan anggota kabinet ditunjuk oleh Presiden atas persetujuan NA yang merupakan sebuah majelis yang anggotanya dipilih oleh rakyat Laos. Kamboja. Luas wilayah di Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-13. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang terkenal adalah Candi Angkor dan dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Setelah kalian mendengarkan penjelasan singkat untuk kegiatan politik di negara-negara kawasan Asia Tenggara, sekarang waktunya kalian untuk melakukan kegiatan literasi. Carilah informasi dari berbagai sumber, seperti buku pengetahuan sosial maupun internet tentang kondisi pemerintahan dan politik negara di kawasan Asia Tenggara. Carilah informasi mengenai bentuk pemerintahan, nama kepala negara, mata uang, hari kemerdekaan, lagu kebangsaan, jumlah penduduk, dan luas wilayah. Silakan kalian tuliskan jawaban kalian di buku catatan dengan sungguh-sungguh, lalu kumpulkan di Google Classroom. Demikian materi yang dapat Bu Catherine sampaikan. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan dan selalu berhati-hati, taati protokol kesehatan. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Tuhan memberkati.